sebagai produk segar yang terbatas waktu ketersediaannya. Namun dengan berpikir secara divergen, kita akan mencoba menemukan sebanyak mungkin peluang dari buah musiman tanpa batas ide. Saya persilakan untuk ide-idenya dari narasumber satu, dipersilakan. Kalau kita berbicara tentang buah musiman, ada banyak peluang yang bisa dieksplorasi. Tidak hanya sekedar dijual dan dengan bentuk segar, tetapi bisa diolah menjadi produk turunan. Misalnya, mangga bisa diolah menjadi jus, selai atau bahkan produk fermentasi seperti vinegar, dan juga rambutan bisa dijadikan manisan atau dikeringkan untuk buat cemilan. Baik, untuk mungkin dari narasumber buah terkait buah musiman. Selain itu, kita bisa manfaatkan limbah dari buah musiman. Kulit buah, biji, atau bagian-bagian yang tidak terpakai bisa dijadikan bahan dasar pembuatan pupuk organik atau bahkan diolah menjadi produk kecantikan. Ini memberikan nilai tambah yang sebelumnya kita tidak sadari. Baik, kemudian bisa dilanjutkan ide dari narasumber 3 sebagai pengusaha UMKM. Saya juga melihat peluang besar di sektor pariwisata dan kuliner. Kita bisa menciptakan festival buah musiman, di mana pengunjung bisa datang untuk merasakan berbagai produk olah buah secara langsung, bahkan dari kebun. Ini bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional sambil mengangkat potensi daerah. Luar biasa sekali. Jadi kita sudah punya beberapa ide dari berbagai sisi produk olahan, pemanfaatan limbah dan pariwisata. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Untuk narasumber satu, kalau dari segi teknologi, pengembangan aplikasi digital juga bisa dilakukan. Aplikasi menghubungkan petani buah musiman dengan konsumen secara langsung atau platform yang memberikan informasi mengenai ketersediaan buah musiman di berbagai wilayah. Ini bisa mendorong, memotong rantai distribusi dan membantu petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ya, dan dari saya jangan lupakan juga aspek kesehatan. Kita bisa menggali lebih dalam tentang manfaat nutrisi dari buah-buahan musiman yang berbeda dan menjadikan sebagai bagian dari kampanye hidup sehat. Misalnya membuat program diet berdasarkan buah minuman yang tinggi nutrisi. Baik, mungkin itu dari secara berpikir divergen ya, atau masukan kritik. Sekarang kita memasuki berpikir kompeten atau saran atau solusi dari buah musiman tersebut. Menurut saya, produk olahan memiliki potensi besar. Produk olahan buah musiman seperti jus atau manisan bisa memiliki masa simpan yang lebih lama. Ini akan mengatasi masalah ketersediaan yang terbatas. Selain itu, produk olahan lebih mudah untuk dipasarkan dan bisa dikirim di berbagai wilayah, sehingga kita tidak bergantung pada pasar lokal saja. Saya setuju. Produk olahan juga memungkinkan diversifikasi usaha bagi petani. Namun, saya melihat pentingnya integrasi dengan sektor pariwisata. Mengkombinasikan pariwisata kuliner dengan produk olahan bisa menciptakan daya tarik lebih besar. Misalnya, wisatawan bisa datang untuk melihat langsung proses pembuatan produk dari buah musiman dan ikut serta dalam kegiatan panen atau workshop pembuatan produk. Jadi Anda berdua sepakat bahwa produk olahan jika dikombinasikan dengan sektor pariwisata bisa menjadi strategi yang efektif? Tentunya benar sekali, tetapi juga jangan lupakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kita untuk menggunakan platform digital yang menghubungkan petani dan konsumen atau bahkan dengan pengusaha di sektor pariwisata. Dengan aplikasi semacam itu, wisatawan bisa untuk memesan produk olahan buah musiman atau memesan pengalaman wisata kuliner bahkan sebelum mereka datang. Iya, saya setuju. Teknologi bisa menjadi penghubung yang memperluas pasar. Namun, saya rasa fokus awal kita harus tetap pada pengembangan produk olahan sebagai fondasi. Jika produk olahan sudah berkembang, barulah kita bisa merambah ke bidang lain seperti teknologi dan pariwisata dengan lebih matang. Baik, jadi kita menyimpulkan bahwa strategi yang paling mungkin diterapkan adalah fokus pada pengembangan produk olahan buah musiman dengan dukungan dari sektor pariwisata dan teknologi sebagai elemen tambahan.
Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri diskusi ini? Saya hanya ingin menambahkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan keberlanjutan bagi petani dan lingkungan. Dengan mengolah buah musiman menjadi produk yang tahan lama, kita bisa mengurangi pemborosan dan memaksimalkan nilai dari setiap musiman. Terima kasih untuk semua pandangan yang luar biasa hari ini. Diskusi kita menunjukkan bagaimana berpikir secara difabel membuka banyak peluang dan berpikir secara konvergen membantu kita menentukan fokus yang paling tepat untuk diimplementasikan. Semoga hasil diskusi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan potensi buah musiman ke depan. Sekian dari diskusi kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.